Ya, banyaknya rumah yang masih ditinggal pemiliknya mengungsi menjadi kendala petugas melakukan penanganan pasca banjir bandang di Kabupaten Demak. Ya, sementara di Semarang tingginya curah hujan menjadi kendala pembangunan tanggul darurat yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana pasca banjir bandang menerjang wilayah tersebut. Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana mulai melakukan pembangunan tanggul darurat sepanjang 30 meter di perumahan Dinar Indah, Semarang menggunakan sandbag atau karung berisi tanah. Pembangunan ini dilakukan pasca tanggul sepanjang 30 meter ini jebol pada Sabtu kemarin. Selain di tanggul lama, pembangunan sandbag juga dilakukan di tanggul darurat yang dibangun pasca banjir bandang yang terjadi pada Januari lalu. Guna mengantisipasi tanggul kembali jebol, tanggul darurat akan diperkuat dengan dibangun lebih tinggi. Nah, jadi di dalam sandbag itu kita pasang terpal. Oh, iya. Di tengahnya itu ya, Pak? Nggih, membungkus. Di tengah itu ada kayak intinya itu membungkus dulu, baru kita tambah perkuatan sandbag lagi di luarnya. Jadi dari tanggul darurat tidak ada bocoran, yang ada bocoran dari yang sisi samping baratnya. Sisi baratnya itu kan masih tanah. Oh, yang tanah itu. Yang tanah, nggih. Sementara itu, hari kedua pasca banjir bandang, puluhan warga masih bertahan di pengungsian lantaran intensitas hujan yang masih tinggi. Hujan juga menjadi kendala petugas dalam pembangunan tanggul darurat. Sementara di Kabupaten Demak, hari kedua pasca banjir bandang yang menerjang perumahan Arion Mas, TNI Polri melakukan pembersihan lumpur yang masih mengendap di dalam rumah warga. Warga hanya bisa pasrah dengan bencana yang terjadi. Masih tinggi intensitas hujan membuat penanganan sedikit terkendala lantaran tersumbatnya saluran air oleh lumpur. Banjir bandang ini merupakan bencana kali kedua setelah yang terjadi pada bulan Januari lalu. Sebanyak 500 rumah di perumahan yang berada di bantaran sungai diterjang air bah setelah Sungai Babon tidak kuat menahan tingginya debit air dari Sungai Penggaron, Kabupaten Semarang. Tim Liputan melaporkan.